Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, lagi dan lagi ya ada Saweria dari Al-Ghazali. Ini beberapa hari terus menerus teman-teman katanya hadir loh Min. Selalu siap, makasih banyak ya Bang Al-Ghazali. Selalu support Mimin lewat Saweria. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya sekeluarga. Amin. Yuk langsung saja pada videonya. Di atas meja batu panjang di luar istana dewa, pendiri kapak besar dan 19 Universe Master lainnya berkumpul. Tatapan kapak besar menyapu sekeliling saat suaranya yang kuat menggelegar. Pertama-tama, kita di sini untuk menyambut Lo Feng dan memberi selamat kepadanya atas kepulangannya dengan selamat. Kedua, kita di sini untuk membahas rencana bagi umat manusia kita. Di alam semesta asli, ras manusia dianggap sebagai ras puncak, tetapi di samudra semesta yang luas, mereka sangat lemah, sehingga jika mereka berada di era reinkarnasi pertama atau era reinkarnasi kedua, dengan hanya satu Trugat yang memimpin seluruh ras, mereka tidak akan pernah cukup memenuhi syarat untuk diberi peringkat sebagai ras puncak. Bahkan 7 Trugat dari klan Mata Dewa tidak layak disebut, karena ras puncak dari era reinkarnasi pertama atau kedua rata-rata akan memiliki setidaknya 3 hingga 5 Trugat. Satu-satunya makhluk agung yang dapat disejajarkan dari ras manusia adalah kapak besar, yang merupakan makhluk yang sangat kuat. Universe Master lainnya di dalam samudra semesta lemah dalam kekuatan dan jumlahnya sedikit. Kali ini rencananya adalah bangkit di samudra semesta. Kapak besar dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Pemimpin Bima Sakti Lo Feng akan memimpin. Semua orang harus bekerja sama. Kita harus melahirkan lebih banyak pejuang Undying, lebih banyak kesatria, dan lebih banyak Universe Master. Dan dari sana, kita dapat melahirkan lebih banyak Trugat. Satu persatu, tanggapan yang jelas dan menggema terdengar. Kelompok Universe Master dari umat manusia penuh dengan harapan untuk masa depan ras mereka. Semuanya dipenuhi dengan motivasi. Lebih jauh, mereka telah mendengar khotbah Lo Feng dan jelas menyadari bahwa peradaban kuno memiliki cara kultivasi sistematis yang sangat berguna. Itu pasti akan dapat membawa perubahan perkembangan pada kemampuan umat manusia. Selain itu, Lo Feng sangat berpengetahuan tentang peradaban kuno, dan dia adalah pewaris denyut nadi Sungai Duandong. Dia adalah pilihan yang paling tepat sebagai pemimpin. Lo Feng berdiri dan melihat sekeliling. Aku akan melakukan yang terbaik demi kita manusia untuk benar-benar menguasai samudra semesta dan menjadi kekuatan teratas samudra semesta. Semua orang mengalami momen emosional, bahkan pemimpin kota primal dan kapak besar merasakan getaran di hati mereka. Apalagi para Universe Master lainnya yang semuanya terbakar dengan semangat. Ada pepatah yang mengatakan, seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Di antara hampir 100 kekuatan di samudra semesta, apakah ada yang tidak menginginkan status sebagai yang pertama di samudra semesta? Itu adalah kemewahan yang ada dalam mimpi terliar mereka, bukan dalam kenyataan. Saat Guru Origin masih ada, dia sendiri sangat kuat. Tidak seorang pun pernah menyebutkan apapun tentang ras manusia yang berani mendominasi samudra semesta atau berani menjadi kekuatan teratas. Lagi pula, dalam hal kekuatan, jika dibandingkan dengan 2 am semesta tanah suci, ras manusia jauh lebih rendah. 2 tanah suci memiliki beberapa ratus Universe Master. Umat manusia hanya memiliki 19 termasuk Lo Feng yang sejatinya masih kesatria. Berbicara tentang harta karun sejati yang agung, para Universe Master tingkat ke-6 dari 2 tanah suci memiliki cukup banyak. Umat manusia bahkan tidak satu pun.
sebelumnya. Bahkan kapak besar sendiri tidak memilikinya. Untungnya, ia telah memperoleh kapak dewanya. Suara kuat kapak besar terdengar lagi. Ras manusiaku akan melihat kebangkitan. Dua tanah suci tidak akan mampu menandingi kita manusia. Seberapa jauh kita melangkah semuanya tergantung pada kita. Kita adalah pahlawan ras kita. Mari kita bekerja keras semuanya untuk masa depan ras kita. Hati mereka bergetar karena tujuan ini sangat besar. Begitu besarnya sehingga di masa lalu mereka tidak akan berani membuat klaim seperti itu. Mereka tidak akan memiliki pengaruh untuk melakukannya. Namun sekarang, Lo Feng telah memperoleh warisan denyut nadi Sungai Duandong. Warisan kuno ini memberi mereka keyakinan untuk berhasrat menjadi yang pertama di samudera semesta. Umat manusia akan mendapatkan manfaat besar, dan ini akan membawa perubahan yang menggemparkan dunia. Ketika diskusi berakhir, makhluk-makhluk hebat lainnya pergi satu demi satu. Hanya kapak besar, pemimpin kota primal, dan Lo Feng yang tersisa. Kapak besar dipenuhi dengan antisipasi. Lo Feng, kami harus merepotkanmu selama periode ini. Apapun untuk ras kita, jawab Lo Feng. Ada dua alasan mengapa Lo Feng memulai semua ini setelah kepulangannya. Pertama, ada terlalu banyak sistem dalam warisan. Proses kultivasinya sangat besar. Pengajaran dan transmisi kesadaran melalui alam semesta virtual terlalu lambat. Kedua, untuk membudidayakan makhluk-makhluk agung yang akan bertanggung jawab atas masa depan manusia. Banyak barang yang dibutuhkan, misalnya gunung es yang berisikan ukiran hukum. Ini hanya dapat ditemukan di dalam ruang warisan, jadi Lo Feng harus membawanya kembali. Kali ini, rencana kita untuk bangkit akan terdiri dari dua bagian, kata kapak besar sambil tersenyum. Bagian pertama melibatkan pengembangan kekuatan individu makhluk-makhluk hebat ras kita. Bagian kedua melibatkan harta karun sejati kita yang tertinggi. Kamu baru saja kembali ke alam semesta asli. Kapan kamu bermaksud membuat kesepakatan dengan leluhur Kaisar Timur? Aku bermaksud untuk menyiapkan kerangka utama untuk berbagai sistem kultivasi di kota primal terlebih dahulu, kata Lo Feng. Aku rasa akan menghabiskan waktu sekitar 10 hari hingga setengah bulan untuk menyelesaikan semuanya. Setelah itu, aku akan menghubungi Kaisar Timur. Kapak besar tersenyum. Jika aku tahu bahwa kamu akan bisa mendapatkan harta karun sejati yang luar biasa ini, aku tidak akan mengambil risiko dan menuju ke sektor puncak miring. Aku sekarang bergegas kembali dari tanah inti, tetapi tanah inti ini sangat berbahaya, jadi aku perlu waktu untuk bergegas kembali. Baiklah, kamu dan gurumu akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kultivasi. Lo Feng dan pemimpin kota primal berangkat tanpa basa-basi lagi. Di dalam istana pemimpin kota, Lo Feng dan pemimpin kota primal berdiri. Lo Feng, rencana untuk bangkit ini sangat penting. Pemimpin kota primal mengingatkannya. Warisan peradaban kuno itu tidak boleh menyebar keluar wilayah kita. Kamu akan memimpin seluruh sistem kultivasi, jadi kamu harus waspada dan mengambil tindakan untuk mencegah kebocoran informasi. Itu sudah pasti. Lo Feng tersenyum. Dengan semakin banyaknya makhluk hebat yang muncul dalam ras manusia kita, ras dan kekuatan lain tentu akan mulai mencurigai sesuatu. Itulah sebabnya aku memilih kota primal sebagai tanah kultivasi. Disinilah tempat yang paling aman, di mana tidak ada makhluk hebat lain yang berani mengganggu. Selain itu, ada beberapa hal yang bahkan jika seorang mata-mata berhasil melihatnya sekilas, dia tidak akan pernah bisa mencurinya. Misalnya, 300 gunung es yang telah aku persiapkan. Juga, berdasarkan tingkat dan bakat masing-masing individu, aku akan menyiapkan metode kultivasi yang lebih personal. Seluruh sistem kultivasi itu sangat besar dan kompleks. Selain area yang melibatkan item yang harus dipersiapkan Lo Feng, ada juga banyak metode pelatihan lain yang ditempatkan di dalam alam semesta virtual. Oleh karena itu, Lo Feng secara khusus membawa 12 batu memori kembali dan menempatkannya di dalam area inti alam semesta virtual yang terletak di dalam istana pemimpin kota primal untuk tujuan menerima sejumlah besar informasi dari batu memori.
Alam semesta virtual kota kekacauan primal akan menjadi tempat utama yang dialokasikan sebagai dua lahan budidaya utama. Di alam semesta asli, galaksi Bima Sakti, Istana Dewa Lofeng, Lofeng memegang token transmisinya dan berbicara ke dalamnya. Master Bintang Sejati Utara, jangan khawatir, kesepakatan akan segera terjadi. Sebuah pesan terkirim dari alam semesta virtual. Pesan itu berasal dari pemimpin kota primal. Lofeng, cepatlah ke alam semesta virtual. Saat Lofeng melihat surat yang dikirim pemimpin kota primal, dia mendapati warnanya merah darah, yang merupakan pesan yang amat mendesak. Dari tempatnya muncul di alam semesta virtual, Lofeng melihat pemimpin kota primal berdiri tepat di depannya di puncak Pulau Guntur. Pemimpin kota primal memasang ekspresi serius. Saat melihat Lofeng, dia langsung berkata, "Ayo pergi ke istana kapak besar." Dia tidak memberikan penjelasan. Lofeng dan pemimpin kota primal adalah orang pertama yang tiba. "Guru, apa yang terjadi?" Lofeng bertanya terus-menerus. "Kamu akan tahu nanti," kata pemimpin kota primal dengan nada muram. Tak lama kemudian, 19 Universe Master berkumpul lagi. Sosok tunggal muncul entah dari mana dan duduk di kursi tuan rumah. Sosok itu adalah pendiri kapak besar. "Yang terhormat semuanya," kata kapak besar, "aku menemui sebuah masalah. Aku berada di tanah inti sektor puncak miring. Pertempuran sebelumnya melawan Master Yuan Ao. Peta yang bocor itu pasti palsu." Lofeng terkejut. Dia secara pribadi telah melakukan perjalanan sebelumnya, dan dengan bantuan Master Gunung Es, dia berhasil merebut sebagian peta itu. "Itu tipuan," kata kapak besar dengan sungguh-sungguh. Tetapi lawan tidak menyangka kekuatanku begitu kuat. Itulah sebabnya mereka menderita kekalahan. Namun selama pertarungan, aku sangat tidak beruntung karena jatuh ke tanah kegelapan di tanah inti. Semua orang termasuk Lofeng memperlihatkan ekspresi terkejut dan marah. Tanah kegelapan adalah wilayah yang paling mengerikan di dalam wilayah inti sektor puncak miring. Dibandingkan dengannya, wilayah lain di dalam perahu semesta, seperti yang disebut wilayah es api dan lembah penghancur dewa, hanyalah permainan anak-anak. Setiap makhluk tahu bahwa tempat manapun di dalam wilayah inti jauh lebih mengerikan daripada wilayah es api. Selain itu, mereka sekarang berbicara tentang tanah kegelapan. Bahaya yang dikandungnya, meskipun sangat mengerikan, masih dianggap sebagai bahaya tingkat menengah di dalam wilayah inti. Aku butuh waktu untuk perlahan-lahan memikirkan rencana untuk keluar. Selama periode ini, ras manusiaku harus menjaga kerahasiaan. Kapak besar sangat serius saat dia memberi instruksi. "Guru Origin telah ditekan dan aku terjebak. Tidak ada Trugat yang memimpin ras kita untuk saat ini. Ini sangat berbahaya. Pastikan berita ini tidak bocor. Semua orang tahu betapa seriusnya situasi ini. Tanpa seorang Trugat, berita ini menandakan masalah besar. Aku sedang berusaha sebaik mungkin sekarang," kata kapak besar dengan ekspresi serius. "Jangan ada yang mengganggu. Jika tidak ada yang penting, jangan hubungi aku." Kemudian dia menghilang begitu saja. Namun tiba-tiba, tepat saat pemimpin kota primal, Master Kegelapan, Lofeng, dan yang lainnya merasa frustasi, kapak besar muncul kembali di kursi tuan rumah. Di matanya ada keterkejutan dan kemarahan saat dia meraung berulang kali. "Ingat, jangan datang ke tanah kegelapan. Jangan datang ke sini." Sosok itu menghilang. Ke-19 orang itu termasuk Lofeng melompat berdiri saat mereka merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mengapa dia menghilang setelah mengatakan itu? Semua orang panik. Hanya beberapa detik kemudian, ekspresi Void Gold Master menunjukkan keterkejutan dan ketakutan saat dia berkata dengan suara tajam, "Alam semesta miniatur kapak besar mulai hancur. Dia telah musnah. Satu-satunya Trugat umat manusia di alam semesta yang mampu memimpin umat manusia telah tumbang. Langit benar-benar runtuh di atas umat manusia." Di suatu area di dalam alam semesta kapak besar, keluarga-keluarga kapak besar dan para elit semuanya panik.
Langit yang damai tiba-tiba retak besar, langit mulai runtuh, ruang angkasa bergetar, dan sesekali ada retakan ruang angkasa. Beberapa manusia yang tidak beruntung kehilangan separuh tubuh mereka atau bahkan musnah. Saudaraku, angkasa ini runtuh. Cepat bawa elit ras kita dan pergi ke angkasa utama. Suara senior Hong, yaitu kesatria Tiebi, masih bergema di telinganya. Dia adalah murid kapak besar. Dengan satu teleportasi demi teleportasi, Hong menempatkan banyak sekali elit manusia ke dalam cincin dunianya. Tetapi Hong merasa khawatir, cemas, dan ketakutan. Kenang-kenangan yang ditinggalkan guruku sekarang tidak ada pemiliknya, kata Hong. Ini ditinggalkan oleh guruku dengan jejak kehidupan guruku di atasnya, tetapi tidak ada pemiliknya lagi. Alam semesta mini ini milik guruku, tetapi sekarang ia mulai runtuh. Apakah guruku benar-benar meninggal? Hong menjadi semakin cemas. Dia tahu betapa pentingnya gurunya bagi umat manusia, karena dialah satu-satunya trugat di alam semesta. Dialah landasan umat manusia, namun landasan itu kini telah menghilang. Dari area yang runtuh, Hong dan yang lainnya melarikan diri ke ruang utama. Setelah beberapa detik, reruntuhan menyebar ke portal. Hong melihat 3 makhluk menjulang tinggi setelah memasuki ruang utama. Mereka adalah Void Ghoul Master, Master Lancang, dan Kesatria Pohon Leluhur. Void Ghoul Master dan Lancang, keduanya adalah Universe Master dari Dojo Kapak Besar. Sementara Kesatria Pohon Leluhur adalah kesatria tingkat atas, sehingga mereka dapat bertahan hidup bahkan jika alam semesta mini runtuh dan aliran udara kekacauan menembus alam semesta mini. Namun banyak kesatria dan pejuang Undying tidak dapat bertahan hidup di samudera semesta. Cepat berkumpul, Void Ghoul Master memberi perintah. Dia berteleportasi lagi dan lagi, membawa pergi semua Undying Kaisar dan kesatria. Hampir 1000 manusia berdiri di dataran itu. Mereka semua tampak ketakutan karena tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Kesatria Tiebi berdiri di samping Hong dan menyampaikan suaranya kepadanya. Apakah kenangan-kenangan yang diberikan guru kita sudah berubah? Hong mengangguk. Kesatria Tiebi tampak kesal. Mereka berpisah dan berteleportasi ke satu ruang demi ruang. Itu mendesak, jadi mereka menyamatkan para elit terlebih dahulu. Para elit adalah mereka yang dipilih dari alam semesta asli. Mereka memiliki potensi besar, jadi mereka diselamatkan terlebih dahulu. Daratan dengan diameter 100 miliar kilometer mulai runtuh, dan pecahan-pecahan angkasa terlepas. Beberapa pecahan angkasa berisi daratan tempat manusia berjuang. Ketika mereka melihat Void Ghoul Master yang menjulang tinggi muncul, mereka menjadi semakin bersemangat lagi. Void Ghoul Master berteleportasi dan bergerak maju, mencoba menyelamatkan manusia-manusia di pecahan luar angkasa. Void Ghoul, bagaimana dengan alam semesta mini kapak besar? Tanya pemimpin kota primal. Void Ghoul Master menjawab, kita hanya bisa menyelamatkan para pejuang Undying, para kesatria, dan para elit penting. Sedangkan yang lainnya, kita hanya bisa menyelamatkan sebagian dari mereka. Lancang, kesatria pohon leluhur, dan aku masih menyelamatkan mereka. Tetapi hanya sebagian kecil yang bisa diselamatkan. Lo Feng merasa ngeri. Apa yang harus mereka lakukan? Tidak diragukan lagi, kematian kapak besar merupakan bencana bagi kita, kata pemimpin kota primal. Peta itu palsu. Siapa yang mengatur semua ini? Mengapa kapak besar mati begitu cepat di tanah kegelapan? Ini semua misteri. Aku tahu kalian semua ingin mencari tahu dan membahaskan dendam kapak besar. Namun bagi kita manusia, kita harus melupakannya terlebih dahulu. Nasib manusia adalah yang terpenting sekarang. Meskipun kita semua ingin mengetahuinya, kita tidak cukup kuat. Bahkan jika kita mengetahui siapa orangnya, kita tidak dapat melakukan apapun. Mereka semua adalah senior teratas dari ras manusia. Mereka pernah dilindungi oleh kapak besar sebelumnya. Namun kapak besar sudah mati sekarang. Mereka harus menangani semuanya sendiri. Mereka harus berpikir dari sudut pandang seluruh ras manusia. Universe Master sangat penting bagi suatu ras, kata pemimpin kota primal. Mereka dapat mengendalikan wilayah yang luas, dan mereka dapat muncul di banyak tempat dalam waktu singkat. Mereka juga dapat menghidupkan kembali kesatria. Tanpa Universe Master, suatu ras bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Kita menempati wilayah yang penting, jadi tidak mungkin ras lain tidak akan tergoda.
ras serangga, ras iblis, ras robot, dan manusia. Keempat ras ini menempati area terbaik di alam semesta. Makhluk yang lahir di area ini memiliki potensi yang lebih besar, sama seperti area gurun tempat Susan ketinggal. Tidak ada makhluk hidup yang bisa berkembang biak. Meskipun alam semesta asli sangat luas, beberapa wilayah dapat berkembang biak banyak makhluk hebat, sementara yang lain tidak. Itulah sebabnya ada pertikaian. 4 ras puncak menempati 4 area terbaik. Selain itu, perebutan wilayah tidak pernah berakhir, kata pemimpin kota primal. Lo Fong menerima warisan Sungai Duandong. Itu tidak masalah ketika kapak besar ada di sini. Tetapi sekarang, kapak besar telah meninggal. Siapa yang tidak menginginkan warisan Sungai Duandong? Kita harus bersiap untuk perang. Ingat, ketika kapak besar meninggal, kita manusia dipaksa memasuki era yang berbeda. Era yang jauh lebih sulit. Setiap Universe Master yang duduk memasang ekspresi yang sangat serius. Alasannya jelas, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyembunyikan kebenaran. Klan serangga, iblis, dan ras robot selama bertahun-tahun mereka telah melawan manusia tanpa henti. Tanpa kapak besar, apakah 3 ras teratas akan menunjukkan belas kasihan? Kita bukan lagi ras manusia seperti sebelumnya. Pandangan pemimpin kota primal menyapu mereka sekali lagi. Kita tidak lagi memiliki perlindungan dari Trugat. Tingkat keparahan situasi jelas. Mari kita pikirkan bersama-sama apa yang harus kita lakukan sekarang. Perang sudah di depan mata. Master Penggong yang biasanya selalu tersenyum, tidak tersenyum sedikit pun saat ini. Dengan sungguh-sungguh dia berkata, ini sudah pasti, dan perang ini tidak akan menjadi masalah kecil seperti sebelumnya. Ini adalah perang sejati yang menyangkut pemusnahan seluruh ras. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, pertama-tama kita harus melestarikan benih-benih ras kita. Terlepas dari hasil perang, pertama-tama kita harus siap untuk gagal. Semua orang mengangguk setuju. Dalam perang yang melibatkan pemusnahan seluruh ras, penting untuk mempertimbangkan kegagalan sebelum pertempuran. Kita perlu menjaga generasi kita selanjutnya. Void Gold Master berkata segera, terutama untuk generasi selanjutnya yang tinggal di wilayah kita yang menunjukkan potensi tinggi. Kita harus segera mengumpulkan semua anggota kita dari 1008 negara semesta yang masing-masing berada di level universe, master domain, dan level penguasa sektor. Lalu bawa mereka. Yang lebih penting, semua Undying dan kesatria harus dibawa. Undying ini adalah buah dari akumulasi kita selama waktu yang tak terbatas, mengandalkan sistem kultivasi yang diperoleh pemimpin Bima Sakti dari peradaban kuno. Mengingat banyaknya Undying dari ras manusia kita pasti dapat membudidayakan sekelompok kesatria, dan akhirnya mereka akan maju menjadi Universe Master. Selama bertahun-tahun, jumlah Undying kita telah tumbuh menjadi jumlah yang cukup besar. Kita harus membawa mereka semua pergi. Semua orang mengangguk setuju. Wilayah manusia sangat luas dan ada banyak sekali warga biasa. Lanjut Void Gold Master, tidaklah praktis untuk membawa semua manusia bersama kita. Dan bahkan jika perang benar-benar terjadi, semua planet kehidupan lain yang dihuni manusia, seperti klan serangga dan ras robot, tidak akan menghabisi atau berusaha memusnahkan manusia biasa tanpa berpikir panjang. Lo Fong mengangguk. Ini adalah alur pemikiran yang umum. Ketika perang yang melibatkan pemusnahan seluruh ras terjadi, pembunuhan makhluk-makhluk hebat sangatlah brutal. Skenario terburuknya adalah pembunuhan itu menjadi tidak terkendali dan manusia biasa terlibat. Kalau tidak, amukan itu biasanya tidak akan melibatkan pembantaian yang disengaja terhadap manusia biasa. Dan karena satu pihak mulai membantai, pihak lawan juga bisa mulai membantai. Itulah sebabnya jika menyangkut penduduk biasa, selama ada banyak manusia yang masih hidup di negara-negara dewa dan lingkaran dunia yang akan menjadi benih yang melestarikan keberadaan suatu ras manusia dapat berkembang biak dengan cepat. Oleh karena itu, pengaruhnya terhadap suatu ras tidak akan begitu besar. Masalah terbesar yang kita hadapi sekarang adalah kita terlalu lemah, kata Master Kegelapan dengan suara rendah. Di antara ras kita, aku, pemimpin kota primal dan Penggong, dianggap sebagai Universe Master tingkat kelima. Kita mungkin bisa bertukar pukulan dengan para Trugat, tetapi kita hanya bisa memastikan kelangsungan hidup kita. Apapun yang lebih dari ini, seperti menahan lawan, sama sekali di luar jangkauan kita.
Jika para Trugat ingin pergi, mereka dapat melakukannya dengan cepat karena mereka tidak dibatasi oleh hukum alam semesta. Sepanjang perang, kita akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ada sesuatu yang belum kuceritakan pada kalian semua, kata pemimpin kota primal. Semua orang langsung melihat ke arah pemimpin kota primal. Aku akan membuat kesepakatan dengan Tanah Suci Kaisar Timur. Lo Feng memulai. Masalah ini harus diungkap. Dan sekarang ada saat yang krusial karena akan sangat membantu dalam meningkatkan moral mereka. Master Kegelapan, Master Penggong, Master Gunung Es dan yang lainnya memiliki keraguan yang muncul di benak mereka. Ya, transaksi ini akan memungkinkan umat manusia untuk mendapatkan 2 harta karun sejati yang tertinggi, kata Lo Feng dengan wajah serius. Dan di antara keduanya, salah satunya adalah harta karun sejati tipe istana. Sekarang, setelah mengetahui bahwa mereka akan diberi harta karun sejati yang tertinggi, pikiran mereka langsung tenang. Harta karun sejati yang tertinggi, atau dikenal juga sebagai harta karun sejati klan yang mendominasi, akan mampu membalikan keadaan bagi umat manusia. Lo Feng mengangguk. Kesepakatan ini akan segera terjadi. Keheningan terjadi saat semua Universe Master lainnya melihat ke atas. Peradaban kuno ini adalah akar kebangkitan umat manusia. Mereka mungkin sedang dalam kesulitan sekarang, tetapi menyerahkan warisan sebagian dari kesepakatan adalah sesuatu yang paling enggan mereka lakukan. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang akan mengguncang akar ras kita. Itu sudah pasti. Kesepakatan ini telah diselesaikan jauh sebelum kejatuhan kapak besar, jadi kita tidak dirugikan sejak awal. Pemimpin kota primal memberi perintah. Jangan buang-buang waktu lagi. Sekarang dimanapun kalian berada, baik di samudera semesta maupun bintang-bintang asli, kalian semua harus melapor kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Dan ras manusiaku, terlepas dari apakah kalian berasal dari dojo kapak besar, alam semesta virtual, atau divisi manapun dari negara-negara alam semesta. Singkatnya, selama kalian berasal dari ras manusia, semua Undying harus segera menuju alam semesta asli. Para petinggi hanya memiliki seperangkat pedoman konkret mengenai pelaksanaan dan perencanaan terperinci. Semua ini secara alami dilakukan oleh para kesatria atau bahkan Undying. Pertemuan itu berakhir dengan cepat. Hanya Lo Feng dan pemimpin kota primal yang tersisa. Pemimpin kota primal berteriak memanggil Lo Feng. Kamu harus sangat berhati-hati setiap saat. Kedua harta karun sejati tertinggi ini sangat penting. Kamu juga memperoleh harta karun sejati tertinggi dari denyut nadi Sungai Duandong. Jika memang begitu, kita manusia setidaknya akan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Mengenai kesepakatan dengan Tanah Suci Kaisar Timur, kamu harus segera melakukannya dengan cepat sebelum Tanah Suci Kaisar Timur mengubah rencananya begitu mereka mendengar berita tentang pemusnahan kapak besar. Lo Feng mengangguk tanda mengerti. Jangan khawatir guru, kata Lo Feng dengan sungguh-sungguh. Aku memiliki perahu mausoleum. Mereka hanya bermimpi jika mereka mengira dapat merebutnya dariku dengan paksa. Aku akan mengambil sikap tegas terhadap kesepakatan ini dan tidak akan menunjukkan tanda-tanda mundur. Ya, buatlah kesepakatan cepat. Aku hanya takut akan perubahan, kata pemimpin kota primal. Baiklah, aku akan segera menghubungi Master Bintang Sejati Utara, kata Lo Feng. Dia juga khawatir karena sebelumnya 2 harta karun sejati tertinggi itu hanyalah berkah tambahan dari keberuntungan yang diberikan kepada mereka. Tapi sekarang 2 harta karun tertinggi ini sangat penting bagi umat manusia. Di bumi, Lo Feng berada di kursi tuan rumah saat memberi perintah. Kalian berdua akan membawa semua anggota inti keluarga Luo kita dan segera pergi. Bawa mereka bersamamu ke tempat lain di dunia. Dan dari seluruh penduduk bumi, atas nama perusahaan Pinghai dan perusahaan pemindahan lainnya, kumpulkan sekitar 1 triliun manusia dari penduduk bumi dan bawa mereka juga. Luo Hai dan Luo Ping keduanya penuh dengan keraguan. Umat manusia akan menghadapi malapetaka besar, kata Lo Feng langsung. Jangan bertanya lebih jauh, lakukan saja apa yang kukatakan sekarang juga. Luo Ping dan Luo Hai terkejut dan tidak ragu lagi. Luo Ping dan Luo Hai berlari keluar, mulai mengerahkan energi besar seluruh keluarga Luo dan mulai bekerja. Xu Xin menatap suaminya dan bertanya, apa yang sedang terjadi?
Kapak besar telah dimusnahkan, kata Lo Feng dengan suara rendah. Mata Xiuxin membelala. Dia adalah istri Lo Feng, jadi dia tentu tahu struktur komite tertinggi seluruh umat manusia. Dia juga tahu bahwa seluruh umat manusia hanya memiliki satu Trugat. Ini jelas merupakan malapetaka yang akan datang, atau sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Aku akan tetap di bumi dan kemudian membawa kalian semua ke alam semesta asli, kata Lo Feng. Dia adalah salah satu makhluk hebat yang membentuk pilar-pilar umat manusia. Namun dia juga pemimpin penduduk bumi. Untuk berjaga-jaga, dia mengambil anggota inti keluarga Luo dan 1 triliun manusia dari penduduk bumi. Adapun mereka yang tersisa, bahkan jika benar-benar terjadi perang, keadaan tidak akan seburuk itu bagi manusia biasa. Kecuali jika para petinggi umat manusia menderita kekalahan telak dalam pertempuran dan harus mundur ke alam semesta asli setelah kalah total. Saat itulah seluruh wilayah manusia tidak punya pilihan selain menerima nasib pemusnahan besar-besaran. Lo Feng tidak yakin bisa memenangkan pertempuran, tetapi dia tidak percaya mereka akan kalah sampai-sampai harus mundur ke alam semesta asli. Di dalam perahu mausoleum, Lo Feng memandang pada kejauhan. Lo Feng memegang token transmisi dan berbicara ke dalamnya. Dia telah meminta tubuh lautan untuk kembali ke bumi untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan. Adapun tubuh aslinya tentu saja akan segera memasuki samudera semesta untuk menutup kesepakatan dengan Tanah Suci Kaisar Timur. Kesepakatan ini harus diselesaikan tanpa gagal, tanpa hambatan, dan kesepakatan harus ditutup secepat mungkin. Pemimpin Bima Sakti, kami dari Tanah Suci Kaisar Timur telah tiba beberapa waktu lalu, jawab Master Bintang Sejati Utara. Lalu perahu mausoleum melaju menuju alam semesta miniatur yang hancur itu.